Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam buku Usul Fikih Jilid 1 tahun 2011, karya Amir Syarifuddin, Nabi Musa alaihissalam mempunyai mukjizat mampu mengubah tongkat menjadi ular. Karena pada masa Nabi Musa, berkembang ilmu sihir dan sering dijadikan salah satu alat kompetisi. Bahkan mampu mengalahkan ular-ular hasil sihir umat Nabi Musa. Nabi Isa alaihissalam mempunyai mukjizat mampu mengobati penyakit buta dan sopak dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada masa itu berkembang ilmu pendukuan dan pengobatan. Tapi ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Nabi Isa mempunyai keunggulan yang dapat melemahkan kemampuan semua orang pada masa tersebut. Sementara baginda Nabi Muhammad yang merupakan nabi terakhir juga memiliki mukjizat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Mukjizat yang dimiliki baginda Nabi berbeda dengan nabi dan rasul lainnya. Jika rasul-rasul sebelumnya bersifat fisik dan dapat dilihat, mukjizat Nabi Muhammad bersifat manusiawi dan tidak dapat dilihat keistimewaan dengan mata, tapi dapat dirasakan. Ada beberapa mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad, tapi ada satu mukjizat yang terbesar yaitu Al-Quran. Mukjizat tersebut akan tetap berlaku sepanjang masa. Mukjizat Al-Quran tidak terdapat pada lembaran fisiknya, tapi dalam bahasa dan maksud yang terkandung di dalamnya. Al-Quran memiliki keluarbiasaan yang secara akal tidak mungkin dihasilkan sendiri oleh Nabi Muhammad. Tidak mungkin beliau mampu menghasilkan karya agung yang bernama Al-Quran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran seluruhnya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk kemukjizatan Al-Quran dapat dirangkum dalam hal-hal sebagai berikut. Dari segi keindahan bahasan, Al-Quran mempunyai keindahan bahasa yang tidak mungkin ditandingi ahli bahasa Arab manapun. Hal ini sudah mendapat pengakuan umum dari orang yang mengerti zauk, rasa, bahasa Arab. Keindahan tersebut terdapat dalam penggunaan kata, susunan kata, dan kalimat. Dari segi pemberitaan mengenai kejadian masa lalu. Dari segi pemberitaan kejadian masa lalu yang kemudian terbukti kebenarannya, dan sesuai dengan pemberitaan kitab suci sebelumnya. Al-Quran bercerita tentang kisah para rasul sebelum Nabi Muhammad, yaitu tentang Nabi Adam hingga Nabi Isa, dan umat yang hidup pada masa itu. Al-Quran juga bercerita tentang Ashabul Kahfi dan Zulkarnain, yang diakui kebenaran oleh ahli sejarah dan ulama ahli kitab. Dari segi pemberitaan tentang hal-hal yang terjadi dan ternyata memang kemudian terjadi. Pada segi itu, contohnya mengenai berita tentang kekalahan Persia oleh Romawi, sesudah kekalahan Romawi sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Ar-Rum ayat 2-4. Artinya, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu, akan menang. Dari segi kandungan akan hakikat kejadian alam dengan seisinya. Pada segi tersebut, pemberitaan seperti ini merupakan hal-hal yang luar biasa yang kemudian terungkap kebenarannya melalui penggalian ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari segi kandungannya mengenai pedoman hidup. Pada segi kandungannya mengenai pedoman hidup, Al-Quran mengajarkan bagaimana cara manusia mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tentang halal dan haram, salah dan benar, buruk dan baik, boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka, khususnya umat mukminin. Itulah sekilas info tentang mujizat Nabi Muhammad yang senantiasa akan ada sepanjang zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.